Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan presentasi yaitu perkembangan ekonomi kreatif bidang transportasi yang berfokus pada layanan objek online atau Gojek. Anggota kami antara lain yang pertama Eva Silviana, yang kedua Ilham Gali Setiawan, yang ketiga saya sendiri Nur Mahmud Arif Eka Wicaksono. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan kekreativitasan untuk mengembangkan suatu perekonomian, untuk menciptakan suatu hal yang berpengaruh untuk kesejahteraan dari kehidupan masyarakat. Ekonomi kreatif sangat berkaitan dengan suatu usaha, utamanya adalah UMKM. Kenapa UMKM? Karena suatu usaha kecil dan menengah membutuhkan pemikiran yang kreatif untuk dapat berada sebagai usaha yang besar. Pemikiran kreatif bertujuan agar usaha tersebut memiliki daya tarik yang berbeda dengan usaha lain di luar sana. Pemikiran kreatif harus sesuai dengan kondisi yang ada, baik kondisi lingkungan ataupun finansial. Sebagai pelaku ekonomi kreatif, kita dituntut untuk tahu kondisi lingkungan dengan memberi daya dobrak dengan kondisi lingkungan tersebut. Dan juga pelaku ekonomi kreatif harus pandai dengan mengatur kondisi finansial untuk perkembangan usahanya agar kedepannya dapat berjalan baik dan lancar. Kondisi lingkungan dan finansial adalah suatu yang harus sejajar untuk usaha. Adapun definisi ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan atau aturan atau hukum. Secara umum, kata ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga atau negara. Istilah atau kata ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Xenophon pada 427 sebelum Masehi. Istilah tersebut dikemukakan dalam karyanya yang berjudul Oikonomicus, penulis Nazir pada tahun 2009, halaman ke-14. Yang berikutnya ada konsep ekonomi kreatif. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Selanjutnya, keterkaitan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Ekonomi kreatif bisa berkembang jika didukung dengan adanya industri kreatif yang maju. Begitupun juga sebaliknya. Keterkaitan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
kreativitas dan pengetahuan adalah salah satu aset paling utama dalam dunia industri. Pasalnya, dengan kreativitas bisa menghasilkan yang mana improvisasi. Dan improvisasi inilah yang menjadi senjata utama untuk berkompetisi dalam perekonomian saat ini. Dengan demikian, bisa dipahami jika ekonomi kreatif tampak seperti konsep yang mewadahi konsep lain. Dalam hal ini, industri kreatif merupakan bagian yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada ekonomi kreatif sebagai tolak ukur kemajuan industri. Tolak ukur dalam kemajuan suatu negara dapat dilihat salah satunya dari kemajuan ekonominya. Ekonomi kreatif adalah suatu hal yang paling penting atau suatu trik yang paling dibutuhkan dalam mengembangkan suatu usaha. Suatu usaha pastinya selalu membutuhkan banyak kreativitas dan keunikan untuk bersaing dengan pihak lawan agar usaha tersebut dapat lebih maju dan berkembang dengan banyaknya peminat. Sedangkan sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional. Industri adalah proses pembuatan suatu produk atau karya, di mana dalam pembuatan produk atau karya tersebut membutuhkan pemikiran yang fresh, unik, menarik, dan berbeda dari yang lain. Dengan demikian, dibutuhkanlah ide yang cemerlang. Itulah kaitan dari ekonomi kreatif untuk kemajuan industri. Dengan munculnya ekonomi kreatif akan memajukan industri, karena hasil dari ide dan pembuatan akan menjadi satu hal yang sangat inovatif. Dengan berkembangnya ekonomi kreatif akan menjadikan industri kreatif juga akan maju, sehingga dapat menjadi tolak ukur kemajuan industri. Selanjutnya ada analisis layanan ojek online atau Gojek. Dengan berkembangnya zaman dan semakin pesatnya perkembangan teknologi, kini semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan sangat mudah. Salah satu pekerjaan atau usaha kreatif yang akan dibahas adalah Gojek. Di zaman dahulu, ojek adalah pekerjaan dengan cara mengantar orang kemanapun dengan cara mangkal di suatu tempat. Dengan ide kreatif yang muncul, kini muncullah aplikasi Gojek yang mempermudah pekerjaan ojek. Gojek adalah sebuah layanan ojek online yang dirancang oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Salah satu pendiri dari Gojek ini yaitu Bapak Nadiem Makarim yang lahir tanggal 4 Juli 1984, yang kini beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Beliau mendirikan Gojek ini karena menurut pengalaman beliau saat menggunakan ojek setiap hari untuk berangkat ke kantor, untuk menembus kemacetan yang setiap hari terjadi. Awalnya Gojek ini didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010, namun baru via call center. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi yang berada di Android. Dalam Gojek ini melayani ojek penumpang dan juga melayani GoFood, dapat berupa order makanan maupun minuman.
Untuk Gojek tersebut hampir sama dengan tukang ojek yang biasa mangkal atau menunggu penumpang di suatu tempat. Hanya saja, cara order Gojek ini melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh di Play Store. Aplikasi tersebut bernama Gojek. Aplikasinya simpel dan sangat mudah untuk digunakan. Dengan adanya aplikasi ini dapat menghubungkan antara pengemudi ojek dan penumpang dengan mudah, sangat efisien waktu, dan dapat dikatakan biayanya terjangkau. Selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan yang pesat dari ekonomi kreatif sangat penting dalam kehidupan, utamanya untuk pelaku usaha. Rancangan kreatif tersebut muncul setelah adanya permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Dengan perkembangan ekonomi kreatif yang pesat dari 4.0 to 5.0 akan memberikan dampak yang baik bagi bangsa ini di kemudian hari. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang kita buat. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.